Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa kekasih Allah yang kami hormati, di dalam perjalanan kehidupan manusia akan melewati beberapa alam. Yang pertama alam ruh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam akhirah. Karena itu pemirsa sekalian, kita ini datang dari Allah, kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ketika manusia belum ditempatkan di rahim ibu kita semua, pada saat itu manusia masih berada dalam atau berada pada alam ruh. Ketika 4 bulan 10 hari Allah meniupkan ruh ke dalam diri kita yang ada di dalam rahim ibu. Wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Dan ketika kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan anak cucu Adam dari tulang sulbi mereka, maka kami meminta kesaksian kepada mereka itu atas jiwa-jiwa mereka, atas pribadi mereka, identitas mereka. Alastu birabbikum, apakah saya ini adalah Tuhanmu? Kita semua dalam rahim menjawab, qalu bala sahidna. Ye puang, ye kraing, ye Gusti, ya Allah, kami semua menyaksikan antallah. Karena itu pemirsa sekalian, karena kita telah melakukan perjanjian primordial di dalam alam rahim, maka kita keluar dijemput dengan azan dan qamat. Itu menunjukkan bahwa kita harus diminta kesaksian, persahadatan kita kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kita lahir mulai dari bayi sampai kita kembali kepada usia tua renta. Ketika Allah menentukan ajal kita, ya kullu ummatin ajalun fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimu. Setiap hamba Allah Subhanahu wa taala ditentukan ajal. Apabila datang ajalnya, tidak ada yang bisa memajukan, tidak ada yang bisa memundurkan, atau sebaliknya. Karena itu pemirsa sekalian, ketika kita sudah meninggalkan alam rahim, masuk kepada alam dunia, dan kita harus menjaga memakmurkan alam ini. Karena alam ini pada dasarnya, pada awalnya adalah surga, maka Nabi Adam beserta cucunya diturunkan di bumi sebagai surga Allah itu. Kita harus menjaga keseimbangan, keharmonisan alam dunia itu. Karena itu pemirsa sekalian, ketika kita masuki fase yang ketiga adalah alam akhirat, kita mengalami suatu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan atau mengalami kematian, dan kemudian kepada kami, kata Allah, dikembalikan. Kita memasuki alam akhirat adalah alam di mana manusia diminta semua pertanggungjawaban di dunia. Setelah itu kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pemirsa sekalian, apa yang harus kita lakukan di alam dunia ini adalah alam transisi. Tentu pemirsa sekalian, pertama kita harus datang di sini beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu.
Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata beribadah kepada Allah. Ada ibadah, ada dua macam, ada ibadah khas dan ada ibadah ammah. Ibadah khas ini kita tentu harus bersyahadat. Karena itu konsekuensi dari orang yang lahir dari alam rahim ke alam dunia, dia sudah bersyahadat dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu jumlah huruf yang ada pada kalimat la ilaha illallah adalah 12, Muhammad Rasulullah 12. 12 tambah 12, 24 huruf. Karena itu menurut para ulama bahwa kita punya kewajiban untuk melakukan 24 kewajiban. Antara lain 12 kewajiban lahiriah dan 12 kewajiban batiniah. Karena itu pertama di la ilaha illallah kita akan menyelesaikan 6 kewajiban lahiriah, 6 kewajiban batinnya. Begitu pula ketika kita bersyahadat Muhammad Rasulullah, kita harus melaksanakan 6 kewajiban lahiriah, 6 kewajiban batinnya. Apa yang harus dilakukan 6 yang pertama? Pertama, orang harus bertaharah, bersuci. Suci bukan hanya berwudu, suci bukan hanya mandi, tapi sucikanlah dirimu, sucikan lingkunganmu. Lingkungan bersih, lingkungan yang asri, itu membuat kita akan hidup yang sangat sejuk dan seterusnya. Karena itu di dalam Al-Quran Allah berfirman, wala tamsi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Maksudnya yang kamu anggap enteng terhadap tumbuh-tumbuhan, terhadap hewan, pada umumnya makhluk yang ada di sekitar. Yang kedua, dia harus sholat. Itulah kewajiban orang yang beralas tuburabbikum qalu bala sahidna. Yang ketiga, dia harus puasa, kemudian zakat dan haji bagi yang mampu, kemudian berjihad. Orang yang sungguh-sungguh dalam bidangnya sesuai dengan profesi, itu jihad. Bukan jihad yang dimaksud adalah harus membunuh, harus ikut perang dan seterusnya. Pemirsa sekalian, kewajiban 6, kewajiban batin yang kedua, seseorang yang mengaku diri bahwa dia datang dari Allah, kembali kepada Allah. Tentu di bumi ini orang mengalami dosa. Bagaimana caranya? Dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal tobatnya, kata Rasulullah SAW, fil yaumi mi'a maratan, satu hari itu bertobat 100 kali. Yang kedua, dia harus melakukan zuhud, meninggalkan segala sesuatu yang kurang bermanfaat. Yang ketiga, dia harus senantiasa wara dan hati-hati terhadap makanan pakaian. Janganlah karena makan enak langsung ditelan, dan jangan juga karena makanan tidak enak langsung dimuntah. Karena itu kita harus selektif bahwa ini haram, ini halal, dan ini syubhat. Kemudian pemirsa sekalian, kita harus ridho, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kadar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena itu untuk merubah kadar takdir itu tergantung manusia. Karena itu pemirsa sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau bukan seseorang itu sendiri yang merubah nasibnya. Kemudian kita harus bertawakal kepada Allah. Kemudian kita harus fakir, dan kita harus merasa bahwa tidak punya apa-apa dalam hidup. Dan sabar itu ada penting. Yang terakhir adalah kita harus memiliki rasa cinta. Apa yang ada pada konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah, itu juga konsekuensi dari kalimat Muhammad Rasulullah. Maka lengkaplah sudah kita, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa kamu melakukan kufur terhadap nikmat Allah, padahal kamu itu dari tidak ada menjadi ada, kemudian kamu dihidupkan, kamu dimatikan, dan kamu dihidupkan kembali. Karena itu pemirsa sekalian, kita semua harus jaga, karena kita datang dari alam ruh, akan kembali kepada alam ruh. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Wallahu a'lam bishawab. Siapa di antara kita yang berkualitas, hanya Allah yang tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.